Itu masih aman jalan. Cuman emang kita jalan tuh agak cepet gitu ya, jalan tuh agak cepet lah gitu. Pas udah mau deket jembatan, ini kaki udah naik ke jembatan yang satu. Pas mau sebelah lagi yang kanan saya mau naik, di situ pikiran saya udah mulai gak enak tuh. Udah berasa ya, Pak? Udah berasa, udah mulain gitu. Terus saya jalan, saya bilang gini, jalan cepetan yuk. Perasaan gua nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kota Mistis, korek cerita mistis. Gue Rika yang bakal menemani kalian semua untuk merinding bersama dalam segmen Kesamber, kesaksian narasumber. Pada segmen Kesamber itu artinya gua sudah kedatangan bintang tamu alias narasumber. Tanpa berlama-lama, kita langsung kenalan aja sama narasumber kita. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam, Po. Apa kabar nih, Po? Baik, alhamdulillah. Apa nih, Po, kegiatannya sekarang, Po? Masih biasa muter-muter aja sih. Kita mau cerita apa nih, Po? Kali ini saya mau ngebawain pengalaman saya waktu kemarin trekking di Gunung Gede, Pangrango. Boleh di-spill dikit, Po? Jadi waktu itu kita trekking bertiga nih sama temen. Nah di situ saya pribadi ya, terutama saya pribadi banyak banget ngalamin hal yang menurut saya itu kurang gimana gitu. Di luar nurul lah gitu. Sampai saya kayak kita ngerasa ada yang ngikutin dari belakang, terus sampai mau pulang pun kita sempat dibikin sasar. Oke. Kepanjangan, gak seru. Itu dia spill sedikit cerita dari Mpok Susi. Untuk cerita lengkapnya, tahan sabar. Buat kalian yang punya cerita horor, mistis, pendakian, ataupun cerita-cerita yang menegangkan, di bawah ada nomor WA, silahkan kirim cerita kalian. Nanti tim dari Kota Mistis akan menghubungi kalian. Kita langsung cerita aja nih, Pok. Boleh Pak. Silahkan, Pok. Gimana ceritanya tuh, Pok? Lengkapnya, Pok. Jadi waktu tanggal 8 Oktober kemarin nih, 2023 maksudnya. Itu saya bertiga sama teman trekking ke Gunung Gede. Perjalanan awal sih alhamdulillah aman-aman aja gitu. Kita berangkat dari rumah tuh jam 5:30. Sampai akhirnya kita sampai di Gunung Gedenya, kita sampai di parkiran. Itu kalau nggak salah jam setengah 10 pagi kita sampai. Terus kita lanjut ke pendaftaran ya. Pendaftaran itu masih aman-aman aja, Lancar, masih lancar gitu. Karena kita waktu itu niatnya kita cuma mau ke curugnya aja, mau trekking ke curug gitu. Kita bukan mau ngedaki. Udah selesai pendaftaran, kita lanjut jalan nih gitu. Cuma belum berapa ratus meter kita trekking, di situ kita udah ngalamin tuh, Pak, udah mulai agak nggak enak gitu. Dan itu yang pertama kali ngerasain ada yang janggal tuh awalnya teman saya nih, si Olip. Empok kan bertiga nih, saya bertiga kan gitu. Di situ baru berapa ratus meter dari pos pendaftaran, tiba-tiba si Olip tuh sakit, sesak napas. Tuh, sesak napas, dia bilang ke saya, dada gua nyesek katanya gitu. Napas gua sesak banget gitu. Terus saya bilang, istighfar. Tapi yang anehnya gini, Pok. Waktu si Olip bilang kayak gitu, itu berbarengan bau tembakau lewat. Tapi emang awalnya dari rumah dia sehat. Alhamdulillah, kita bertiga tuh sehat semua gitu. Sampai di pendaftaran pun nggak ada apa-apa gitu. Alhamdulillah sehat gitu. Mungkin saya pikir karena nggak terbiasa kita trekking langsung gitu, kaget gitu ya. Udah saya bilang istighfar, terus saya bilang istighfar karena saya nyium bau tembakau ya, bau tembakau lah gitu ya.
berbarengan tuh. Jadi dia sesak napas, bilang ke saya. Di situ juga saya nyium bau tembakau. Jadi saya bilang, istighfar Beb, hati-hati, jangan kosong. Saya bilang gitu. Udah, lanjut jalan. Kita di situ juga nggak ini ya, maksudnya nggak gimana gitu po ya. Kita sambil jalan pun kita izin sama yang punya tempat gitu, kita ngucap salam apa gitu. Itu nggak ini. Cuman berapa puluh meter lagi dari si Olip tadi yang sakit sesak napas nih, tiba-tiba saya migrain. Tiba-tiba aja tuh Migrain. Jadi saya tuh gantian sama dia. Pas dia sesak napas, migrain saya hilang. Gitu. Ntar giliran saya migrain kumat, migrain saya kerasa sakit kepala, dia sesak napasnya hilang. oh Jadi begitu aja tuh, di tracking tuh begitu terus gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang sama dia gini, Beb, kok kita sakit gantian begini ya? Gitu. Dan ini tiba-tiba baru di sini doang gitu. Ya udah sekarang gini aja, kita nggak usah ngoyo, nggak usah maksain. Kita kalau kuat kita lanjut, kalau nggak kuat ya udah. Ininya kita lah, sekuatnya kita gitu. Oh ya udah, katanya nggak apa-apa tadi gitu. Lanjut lagi tuh jalan. tapi itu Pok, hal kayak gitu belum ada pikiran ini Enggak. ada apa nih gitu? Enggak. Kita masih sewajarnya Masih gitu, positif masih aja. positif gitu. Terus nggak sampai di situ tuh. Tiba-tiba di tengah trekking saya nyium bau nggak enak, bau bangke di belakang saya persis gitu. Sampai akhirnya kita ketemu pohon gede, pohon tumbang tuh, batang pohon gede. Saya duduk di situ istirahat gitu kan, istirahat. Saya ini ngeluarin parfum dari tas tuh, saya pakai. Nah teman saya ini yang satu lagi nih, si Nunu ya, lu udah tahu keringetan gitu, karena kan napas saya ngos-ngosan nih po gitu ya, keringat saya kan keluar banyak gitu. Lu udah tahu ngos-ngosan, pakai parfum. Iyalah biar nggak bau ketek. Jadi keringetan juga nggak bau. Saya ngomong kayak gitu, padahal aslinya di belakang saya bau bangke. Masih kecium tuh Pok terus. Kecium banget di belakang saya. Cuma saya ngalihin, saya nggak mau ngomong yang sebenarnya gitu kan. Jadi saya alihin aja, dengan saya ngomong kayak gitu. Padahal aslinya di belakang saya bau bangke banget. Gitu. Berarti mereka nggak nyium? Ini nggak nyium, gitu. cuma saya doang. Gitu. Udah. Jalan lagi tuh, jalan lagi. Itu di pertengahan pos 1 ya menurut saya, pertengahan pos 1 tuh. Itu di situ saya sempat ngelirik ke sebelah kiri. Tuh. Kayaknya di tengah-tengah semak tuh kayak ada orang. Tuh, tapi pas begitu saya perjelas gitu, saya tengok tuh nggak ada. Padahal setahu saya itu semak-semak tuh nggak mungkin ada orang di semak-semak gitu. Cuma di situ saya skip, saya nggak mau ngomong apa-apa ya. Takutnya kan teman saya ntar berpikirnya macem-macem gitu kan. Jadi udah saya cukup diam aja, lanjut jalan. Cuma saya herannya gini, dari pos pendaftaran sampai ke pos 1 itu keringat saya nggak berhenti kok, ngucur terus sampai saya akhirnya buka jaket saya buka gitu, dan baju saya lepek basah sama keringat gitu. Tapi yang saya aneh, teman saya ini satu yang namanya Nunu nih, dia nggak ngerasa capek sama sekali, sedangkan saya sama Olip napas ngos-ngosan, terutama saya lebih ngos-ngosan lagi gitu. Dia saya tanya kan, lu nggak capek? Enggak. Gitu. Dan jalannya pun saya perhatiin, kalau kita kan jalan capek ngos-ngosan gimana gitu kan, pelan-pelan. Dia enggak. Seger aja. Saya herannya tuh anak, dia nggak ada reaksi di mukanya tuh kerasa capek, lelah, keringetan aja tuh nggak kelihatan di mukanya, nggak ada sama sekali. Udah biasa naik gunung kali tuh? Kurang tahu, cuman yang saya tahu, ya karena mungkin saya tahu ya, yang baru ikut saya kan baru kali itu doang. Nggak tahu sih kalau yang tanpa setahu saya lah gitu, nggak tahu gitu. Cuma kan kayak gini ya Pok, sesering-seringnya orang naik gunung pasti capek, kelihatan gitu. Ini enggak sama sekali. Sampai saya berdua sama Solip tuh ngomong, itu dia kagak capek, tahu gitu. Gue mah capek banget, itu baju lu basah banget, kata, kaos lu basah banget, nggak tahu nih keringat gue ini banget, kata saya gitu kan. Udah lanjut lagi jalan tuh, saya nggak tahu ya itu pos 1 atau bukan gitu.
Yang jelas waktu itu pas di tikungan tuh, ada tikungan tanjakan sedikit tuh, yang cuma sedikit di antara dua pohon tuh. Saya di situ dikagetin perasaan saya nih, nggak tahu mungkin karena saya capek, saya halu gitu ya. Jadi cuman jarak berapa meter di depan saya tuh kayak orang tinggi gede pakai kaos hijau garis-garis putih. Kelihatan jelas gitu. Kelihatan jelas, gede banget orangnya. Cuma pas saya nyebut istighfar, astagfirullahaladzim, itu berubah jadi plang. Dan itu bukan saya juga, bukan saya sendiri yang ngalamin, si Olive juga. Oh, dia ngeliat juga. Terus malah justru dia yang bilang, buset, kata dia gitu kan, gua kirain orang. Cuma sekilas itu saya lihat orang gede pakai kaosnya garis putih hijau, dan ternyata begitu saya istighfar berubah jadi plang dengan tulisan warna putih. Saya berpikir, waduh capek nih gua, halu gitu kan. Udah jalan lagi. Di tengah perjalanan nih, lagi-lagi saya nyium tuh bau tembakau. Dan herannya tuh cuma saya doang yang nyium nih. Tapi emang nggak ada yang ngerokok tuh kok? Nggak ada. Kok bertiga itu nggak ada? Nggak boleh kan, nggak boleh gitu. Apalagi kan kita lagi trekking, kita bukan lagi istirahat, kita lagi trekking gitu. Udah, terus sempet ada suara kayak gini, lagi-lagi dari semak sebelah kiri. Tapi begitu saya noleh nggak ada apa-apa, kayak gitu. Saya ngomong udah, terus skip. Tetap ya, ada apapun saya skip. Saya nggak mau ngomong apa. Nanti kalau pas turun baru saya omongin semua gitu. Udah jalan lagi. Perasaan saya tuh lama banget pos 2 nyampenya kok. Sampai akhirnya saya ngomong kayak gini Mas Alip, Beb, perasaan gua ini ada mata air ya. Saya bilang gitu kan, ada aliran air nih di sekitar sini harusnya kalau udah mau deket pos 2, saya bilang gitu. Ini kok nggak ada ya? Apa emang belum sampai ya kita? Saya bilang gitu. Belum sampai kali, masih jauh. Perasaan gue mah nggak jauh-jauh amat lah, saya gitu. Enggak ah, pasti belum nyampe. Ntar kalau udah nyampe juga kedengeran suaranya, tadi ya. Ya kali ya, emang masih jauh. Ya udah, ntar juga Kak, kalau emang udah deket mah kedengeran. Udah jalan lagi tuh, jalan. Lagi-lagi saya istirahat di perjalanan itu, saya udah habis 2 botol minum. 2 botol minuman tuh udah habis. Saya doang sendiri gitu. Nah terus kata si Nunu ini gini, kok lu minum mulu? Iya gua aus mulu no. Saya bilang gitu ya. Bentar-bentar aus gitu. Cuma herannya saya setiap saya minum nggak berapa menit tuh bibir saya langsung kering. Jadi kayak orang belum minum gitu. Dan situ yang ngerasain aus banget tuh saya doang di situ. Benar-benar aus banget gitu. Tapi Mbok belum ada rasa ini gue kenapa nih, ada apa nih? Belum punya pikiran macam-macam. Saya masih positif di situ masih. Saya mikirnya karena mungkin capek. Jadi kalori saya kebakar semua. Ya, tadi keringetan. Karena keringetnya banyak banget. Nah, jadi bawaannya aus mulu gitu, cepet aus. Saya mikirnya gitu kan. Udah sampai akhirnya itu kedengaran tuh suara gemuruh. Kedengaran suara gemuruh. Kata si Olive gini, Beb denger dah, itu bukan suara air. Kedengeran kan? Oh iya gitu. Berarti udah deket nih sama pos 2. Kalau udah kedengeran suara gemuruh air nih, ayo cepet. Nah semangat nih kita jalan kan gitu. Semangat. Cuma berapa meter ke depan, ketemulah. Karena gini ya Pak, saya bisa ngomong kayak gitu. Karena waktu SMP saya pernah ke situ. Waktu SMP gitu. Waktu bareng-bareng sama temen saya pernah ke situ. Jadi sedikit banyak saya inget, ya udah tahu lah, udah tahu gitu maksudnya, trek di situ udah tahu gitu maksudnya sedikit banyaknya gitu. Akhirnya ketemu juga tuh sama aliran air yang waktu SMP itu saya temuin gitu kan, waktu zamannya saya SMP gitu. Udah akhirnya kata saya alhamdulillah ketemu juga ternyata. Gitu. Udah di situ kalau saya kan gini ya, ritual saya nih kalau ke Curug, kalau ketemu mata air cuci tangan. Walaupun tuh belum nyampe curugnya ya, baru ketemu alirannya aja nih. Iya. Cuci tangan, cuci muka, gitu. Udah di situ udah kayak gitu, lanjut lagi jalan. Lanjut jalan, sampailah pos 2. Gitu.
Situ kan ada shelter tuh. Ada shelter, ada yang jual makanan tuh, pop mie gitu. Nah, kata saya gini, alhamdulillah sampai juga nih di pos 2 gitu. Pos 2 itu kan kalau nggak salah kan Telaga Biru. Telaga Biru situ. Kita istirahat tuh di situ. Di Telaga Biru istirahat, foto-foto. Nah, kita sampai di Telaga Biru itu kan ada di bawah plang itu kan ada air ya, bukan di bawah plang sih. Jadi ini plang. Ini kan ada aliran airnya nih. Itu saya di situ bertiga, cuci tangan, cuci muka, minum airnya. Kok tahu nggak apa yang kita rasain? 3 orang 3 rasa. Oh, beda-beda. Padahal itu di satu aliran yang sama. Hidupnya bareng sama Kok. Jadi saya di sini, Olive di sini, si Nunu di sini. Cuma nyebrang alirannya aja. Dan kita tuh bareng, cuci tangannya bareng, cuci muka bareng, minum airnya pun bareng. Tapi rasanya 3 rasa. Apa itu kok rasanya? Kalau saya yang saya rasain, jadi kayak gini nih, si Olive pas cuci muka, dia minum, Beb, airnya asin ya? Kata dia nih ke saya, enggak, asin Beb. Ah enggak ah, coba dah lu jajalin, kata dia. Saya jajalin kan, enggak ah, enak, airnya seger. Kok gua asin ya, kata dia. Keringet lu kali, kata saya gitu. Keringet lu asin, kata saya gitu kan. Kemin tuh keringet lu, kata saya. Ah kagak ah, coba apa lagi, minum lagi. Ah iya asin, kata dia. Tapi gua kagak. Si Nunu tanya Nunu, asin no, apa rasanya? Adem. Ada rasanya nggak? Tawar. Tuh, jadi yang saya rasain bertiga ini, kalau si Olive ini dia seger tapi asin rasa airnya. Si Nunu seger tapi tawar. Nah, sedangkan saya seger ada rasanya kayak air minum kemasan. Gitu, ada rasanya gitu. Itu aneh. Terus saya bilang, ya udah, apa-apa. Masih positif. Masih wajar, kata saya gitu kan. Ada foto-foto tuh, foto-foto kan. Dia foto di depan telaga. Si Olive tangannya ngebentang. Yang motoin saya nggak sadar kan. Begitu udah saya foto, saya lihat, kok kayak orang manggil gitu. Jadi depan dia kan Telaga Biru, dia tangannya ngebentang begini. Jadi seolah-olah tuh kayak kode manggil. Yang punya tempat. Gitu. Nah, saya ngomong di situ, Lip, foto lu kok begini amat? Kenapa? Perasaan gue foto lu kayak manggil orang. Oh enggak ah, lu perhatiin, kata saya gitu. Ini foto kayak lu manggil. Hapus ya, jangan, kata dia gitu. Aku takut ada apa-apaan doang nih, kata saya. Enggak ada apa-apaan. Ya udah, fotonya pun di HP saya. Udah, habis itu saya nepi nih, saya melipir ke pinggir trekking. Dia mah lagi sibuk dah berdua si Nono tuh foto-foto dah gitu dah. Saya di situ nggak sengaja, saya ngerokok, nggak nawarin. Di situ saya ngerokok tuh sendirian. Emang banyak sih di sekitar, banyak pengunjung ya, banyak orang-orang gitu. Cuma saya di situ posisi saya sendirian, nggak ada siapa-siapa. Di samping tugu, saya ngerokok di situ. Habis ngerokok, putungnya nggak saya buang, saya taruh lagi di bungkusannya. Belum habis apa itu, Pak? Udah habis, tapi saya nggak buang sembarangan. Saya taruh di bungkusan rokoknya tuh. Habis itu, perut saya kayak ada yang ngebejek. Saya masih positif, lapar. Oh iya. Perjalanan udah jauh gitu. Lapar. Terus saya ngomong nih ke anak 2 ini nih, lu nggak ada yang lapar apa? Kata saya gitu. Kenapa emang? Perut gua sakit. Tuh di samping tuh katanya tuh ada yang jualan pop mie. Tapi emang saya nggak lapar. Gitu. Sakitnya tuh bukan sakit lapar. Dikurus-kurus gitu kan? Bukan dikurus, jadi kayak gitu. Besok keluar keringat tuh. Keluar keringat dingin belakang saya kan. Saya udah cuma astagfirullahaladzim, jangan ada apa-apa nih, jangan ada apa-apa gitu. Terus udah ntar aja dah, lanjut aja lagi, kata saya. Masih pada mau lanjut nggak? Saya tanya gitu kan. Lanjut, gue penasaran, kata si Olive nih. Kalau lanjut, ayo lanjut. Lu nggak mau makan dulu, kata dia. Enggak ah, ntar aja di pos 3, gue mau makan bakso. Saya bilang gitu kan. Udah lanjut jalan.
Lanjut jalan, kita kan treknya masih bebatuan tuh Pok, masih bebatuan. Nggak lama kan kita nemu jembatan Gayonggong tuh. Di situ tuh kita udah ketemu jembatan. Saya ngomong begini nih sama si Olip. Dulu waktu gue datang ke sini, waktu gue SMP, ini jembatan belum ada. Makanya gue nggak tahu jembatan ini, karena waktu itu ini masih rawa. Seingat gue, ini rawa, jalanan air. Terus sekarang udah jadi jembatan, makanya agak sedikit keder gitu kan. Dulu kan saya tuh 2003 Belum ada itu belum jembatan. ada, 2002 tuh belum ada jembatan gitu. Kita sampailah di jembatan tuh, jembatan Rawa Gayonggong ya. Itu sebelum jembatan itu Po, itu ada yang waktu itu ya, pada waktu itu tuh. Waktu SMP itu? Bukan waktu SMP, waktu kemarin saya trek, itu sebelum jembatan, itu ada yang jualan di sebelah kanan. Ada yang jualan tuh. Gitu. Jadi udah kita masuk ke jembatan, kita jalan, foto-foto lah gitu. Ini teman saya nih si Nunu rewel. Dia rewelnya gini, nanya mulu setiap kepapasan sama pengunjung lain nih, sama sama wisatawan lain nih. Masih jauh nggak? Masih jauh nggak? Begitu mulu. Sampai akhirnya si Olip bilang, jangan nanya masih jauh apa enggak mulu, ntar juga nyampe. Tuh, baru dah dia di situ tuh. Udah kita di jembatan, kita di situ istirahat dulu tuh. Istirahat, foto-foto, sampai akhirnya kita mau ngelanjutin jalan nih. Jadi kan kayak ada yang di sisi kanan tuh ada sisi ya. Maksudnya di sebelah kanan ada sisi, sebelah kiri ada lagi tuh kayak kotak itu gitu di jembatan itu. Nah di situ ada bunga, emang bagus, saya nggak tahu tuh bunga apa. Masih Nunu mau metik, dia mau metik bunga tuh di situ. Saya bilang, "No, lu jangan sembarangan metik, gitu. Tapi cakep katanya bunganya," kata dia. Walaupun cakep, inget ini di mana. Setiap yang ada di sini itu ada yang jaga, ada penunggunya. Ini bukan punya sembarangan. Di sini udah ada yang ngejaga. Ini alam. Dia bilang gitu, jangan ngerusak. Kata saya gitu. Takutnya nanti yang punya marah, kita kenapa-napa, nauzubillah. Saya bilang gitu, kita kan di sini bertamu. Jangan ngerusak. Takutnya yang punya tempat marah, merasa keganggu gitu. Nah, nggak jadi itu dia metik. Oh, belum sempat dipetik. Baru mau. Karena udah saya bilangin kayak gitu nggak jadi. Akhirnya udah kita lanjut lagi jalan. Itu masih aman. Perjalanan tuh masih aman gitu. Sampai akhirnya kita ketemu trek batu lagi. Mau ke pos 3. Di situ saya beli air lagi. Tuh, beli air lagi. Itu udah botol yang ketiga kalau nggak salah. Tuh 2 botol tuh udah habis, 2 botol setengah malah. Karena botolnya Olip tuh udah saya minum lagi airnya gitu. Nah pas ketemu tukang dagang, "Beb tuh air, beli aja, takutnya lu aus," dia bilang gitu kan. Akhirnya beli lagi tuh air. Beli lagi, udah jalan lagi, sampailah pos 3. Kalau nggak salah pos penyancangan ya, kalau nggak salah tuh namanya. Udah sampai di pos 3, kita makan dulu tuh, istirahat di situ. Makan. Itu saya makan tuh kayak, padahal tuh belum jadi kan ngantri itu Pak ya, ngantri itu mesen makanannya. Saya kayak orang kelaparan di situ. Saya mesen bakso, mesen cilor, cilok, saya pesenin. Tapi akhirnya nggak kemakan karena udah keburu kenyang duluan sama bakso. Kata ngeliat itu ngiler semua pengen gitu kan. Tapi akhirnya yang kemakan tuh cuman bakso sama cilok, cilornya kagak. Tuh udah. Terus saya nanya tuh, saya sempat nanya sama si Amang ini nih, si Mamang yang jualan tuh, nanya, "Mang, kalau ke Curug Ciberem masih berapa lama lagi?" Saya bilang gitu. "Katanya mau ke Curug," katanya. "Iya." "Ini," katanya, "kurang lebih 200 meteran lagi." "Oh berarti udah deket." "Udah," katanya gitu. "Kalau ke atas jalur pendakian?" "Iya." "Ini pos berapa, Mang?" "Pos 3, pos penyancangan," katanya. Kata si Mamang ini nih yang jualan.
Katanya kalau mau ke Curug tinggal lurus aja. Itu kalau nggak salah 200-an meter dari sini itu nyampe. Berarti udah tinggal dikit, kata saya. Iya gitu. Udah kelar makan, pamit. Kita nerusin ke Curug tuh. Mang, kita ke Curug dulu ya gitu. Iya teh, katanya hati-hati. Iya. Udah jalan, kita ketemu jembatan kecil tuh. Jembatan Coran ya. Jembatan Coran tuh. Ngelewatin itu. Dalam hati gini, katanya 200 meter ya. Tapi kok belum ada tanda-tanda nih gitu. Nah terus jalan lagi ke depan, di situ udah mulai kayak suara rame tuh. Suara rame, nah terus akhirnya si Nono ini jalannya cepet banget. Cepet banget, itu bocah ada baterainya baru kali ya. Cepet banget tuh. Terus dibilang gini, tuh sampai juga kita akhirnya. Kata dia nih. Udah sampai no, udah tuh di depan gitu. Saya lihat ke depan, Mbok tau nggak apa yang saya lihat? Jadi bukannya curug yang saya lihat, terus ornamen serba merah. Tapi temennya tadi ngeliat juga. Dia emang ngeliatnya curug berdua. Oh. Dia ke posisi si Nunu paling depan, Oh. Olip saya. Oh. Jadi pas begitu si Nunu bilang, tuh udah sampai akhirnya, sampai juga kita. Nah, saya nanya kan, emang udah sampai no? Karena saya nggak ngeliat apa-apa tadinya, karena saya jalan nunduk aja gitu kan. Lah ini di depan kita, pas saya ngedengam ke atas, yang saya lihat ornamen serba merah. Mana curugnya? Kata saya nih, lah ini di depan. Jadi ornamen yang saya lihat tuh kayak suasana Imlek kok. Oh. Serba merah. Toilet, itu saya lihat kayak ini Cina apa sih? Rumah kayak Cina, rumah Cina gitu lah pokoknya. Rumah sembayangnya dia. Nah, rumah sembayangnya dia lah, tempat ibadahnya dia. Dan saya lihat tuh di situ banyak kayak lampu-lampu Cina gimana sih? Pokoknya kayak lagi ngerayain lampion Cina, lampion kertas yang gede. Nah itu yang saya lihat. Pas kelilingan itu merah semua. Pas saya bilang astagfirullahaladzim, baru itu jadi curug. Oh, pas istighfar berubah jadi curug. Langsung jadi curug. Saya di situ diem, jalan. Pas itu kan jembatan yang aliran curug tuh langsung tuh yang deras tuh alirannya kan. Saya di situ ngucap salam. Assalamualaikum, Eyang, penjaga curug. Kita datang mau silaturahmi, mau main, gitu. Tolong diterima dengan baik, kata saya kan. Udah duduk di situ, istirahat. Si Olip ini ngajak ke atas tuh, ngajak ke curugnya. Lu mau naik ke atas enggak? Ayo, saya bilang gitu. Foto-foto lah, iya ayo gitu. Naiklah ke atas gitu. Foto-foto lah di situ kan gitu. Kita sambil mesen kopi gitu. Biasa lagi-lagi di situ biasa ngerokok. Kita kagak nawarin. Lupa dah tuh. Pak, rokok gitu. Emang kebetulan pengunjung situ nggak terlalu banyak sih waktu itu ya, nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu rame banget gitu. Udah ngerokok, kita mesen kopi. Si Nunu nih mah asik dia mah. Asik aja dia mah sama HP-nya sendiri gitu kan. Saya sama Olip biasa, saya kan sambil nge-vlog ya, bikin vlog situ. Udah habis itu tiba-tiba pengen buang air kecil nih. Karena kan saya nongkrongnya, duduknya nih pas banget di depan toilet gitu kan. Nah itu kebetulan kan ada yang ngejaga toiletnya tuh. Saya nanya itu kan, berapa orang lagi? Saya bilang gitu. 2 lagi teh, dia bilang. Oh ya udah gitu. Udah, akhirnya yang 2 itu keluar. Teh udah nih, katanya gitu. Iya. Gitu. Oh, buang air kecil dulu ya, kata saya ke Olip kan. Iya, gue juga sama, kata dia gitu. Udah, buang air kecil. Saya masuk duluan nih. Ke Olip karena kan masih ada orang di dalamnya nih, belum keluar. Dia nunggu. Gitu. Jadi saya masuk duluan tuh ke dalam. Tiba-tiba di situ saya ngeplek. Dapat. Ngeplek. Bukan dapat, ngeplek. Ngeplek aja. Tanda-tanda mau dapat tuh ngeplek. Seumur-umur, karena kan saya kan baru lepas KB ya, gitu kan. Saya pikir, aduh, nggak ada persiapan lagi, gitu kan. Jangan sampai saya bocor di sini nih, gitu kan. Udah keluarnya dia duluan nih dari toilet. Saya keluar belakangan, saya ngomong sama si Olip, Beb, gua ngeplek.
turun yuk, kata saya gitu. Ya udah, tapi sebat lagi ya, dia bilang. Ya udah kelar sebat, no balik, dia bilang gitu ya. Ayo, si Nana mah nggak banyak omong, dikata apa ya, hayo, be udah gitu, dia manut baik. Saya turun, lagi-lagi di jembatan yang aliran curug itu, saya pamit di situ. Sama tadi yang datang permisi. Nah, yang tadi saya datang, saya ngucap salam, saya mau pulang pun saya pamit di situ kok. Saya bilang, Eyang, Mbak penghuni tempat sini, penjaga curug, kita mau pamit pulang. Saya mau pamit pulang. Makasih banyak kita diterima dengan baik di sini. Saya mau pulang. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di jalan. Karena saya tahu, saya mikirnya takut datang bulan kan. Oh iya. Jadi itu saya naik nyampe situ tuh jam 1:30 saya turun. Cuma setengah jam doang di situ. Nggak mandi nggak kok? Apa emang di situ nggak boleh mandi? Bukannya nggak boleh, karena kan posisi waktu itu kan di curug kan banyak anak cowok tuh lagi pada main di airnya kan, di curugnya kan. Buru-buru mau mandi kan, ke toilet aja udah kayak gitu kan. Saya kan cegahnya kan takutnya ada apa-apaan. Udah mendingan yang penting kita udah nyampe, kita udah tahu turun, nanti kapan-kapan kalau posisi aman kita main lagi gitu. Udah jalan, saya duluan nih sama si Olip berdua, si Nunu di belakang, ada orang di belakangnya Nunu nih. Dia ngobrol gitu kan. Jadi kata saya gini, Beb jalan cepetan yuk. Si Nunu biarin ada orang ini di belakang, kata saya gitu. Lagi ini dia kan nggak terlalu jauh nih dari kita gitu. Pas mau jembatan, bukannya belum jembatan besi sih, pas mau jembatan besinya, jembatan besi di depan, saya nengok ke kanan, ada sosok gede tinggi hitam, kayak gorila itu. Jelas kok. Jelas, itu benar-benar jelas saya ngeliatnya. Saya cuma nengok sekilas, astagfirullahaladzim, itu apaan ya, kata saya gitu. Udahlah jalan aja. Nah saya mesen si Olip di situ, Beb jalan jangan nengok-nengok, lurus aja, saya bilang gitu. Iya, dia kayak ngerti gitu ya. Jadi dia nggak banyak pertanyaan kenapa, ada apa gitu. Enggak. Biasanya gitu ya, biasanya emang ada apa gitu, enggak. Iya, dia langsung ya udah. Jalan di jembatan besi, saya lewat angin, bus gitu. Saya udah gini ya Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apaan ini, kata saya gitu kan. Beb agak cepetan yuk jalannya, saya bilang gitu. Iya, dia kan ngerti aja gitu, iya gitu. Udah jalan sampai akhirnya di tempat yang bakso tadi nih. Pamit kita di situ, Pok. Pamit dulu ya gitu. Lah, bentaran amat teh. Iya gitu, udah sore, kata saya gitu. Lah, nggak ini, katanya gitu, baru sebentar. Iya, yang penting mah udah tahu, udah lihat, bagus banget curugnya. Saya bilang itu, kapan-kapan main lagi ke sini, saya bilang itu. Iya, atuh hati-hati ya di jalan, katanya gitu. Iya, kata saya gitu. Itu masih aman jalan. Cuman emang kita jalan tuh agak cepet gitu ya, jalan tuh agak cepet lah gitu. Pas udah mau deket jembatan, ini kaki udah naik ke jembatan yang satu. Pas mau sebelah lagi yang kanan saya mau naik, di situ pikiran saya udah mulai gak enak tuh. Udah berasa ya, Pak? Udah berasa, udah mulain gitu. Terus saya jalan, saya bilang gini, jalan cepetan yuk. Perasaan gua nggak enak. Ternyata si Olip juga nimpalin. Iya Beb, aku juga ngerasa nggak enak di sini. Ayo jalan cepetan. Lu jangan kosong ya. Istighfar, kata saya gitu. Jalan, walaupun kita cepet, tapi jalan tetap hati-hati. Ini karena kan banyak yang bolong nih jembatannya. Jangan sampai lu lengah, lu meleng, kaki lu nyebur. Saya bilang gitu kan. Tetap jalan tuh perhatiin jalan. Terus jalan tuh saya, jadi jalan tuh kayak kebut-kebutan sama dia. Balap-balapan gitu. Dia kalau dia duluan, saya balap, saya duluan dibalap lagi sama dia gitu. Tapi nggak jauh-jauh gitu kan. Si Nunu di belakang santai dia jalannya. Udah santai amat, santai banget dia gitu, nggak kerasa panik, kayak nggak kerasa ngalamin apa-apa. Saya nengok udah aman, bocah aman gitu.
Nah jalan, di situ jembatan tuh kosong, nggak ada orang, sepi sama sekali, hening. Itu posisi kalau nggak salah jam setengah tiga atau mau ke jam 3 lah gitu.